Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pembahasan pada pertemuan kali ini berkaitan dengan sistem mutu akuntansi keuangan. Tentunya dalam pembahasan ini ada 3 hal yang berkaitan, yaitu sistem mutu manajemen itu sendiri, akuntansi keuangan, dan yang ketiga adalah siklus akuntansi. Sehingga ketiga komponen tersebut, yaitu sistem mutu manajemen, akuntansi keuangan, dan siklus akuntansi akan memberikan pemahaman terhadap apa itu sistem mutu akuntansi keuangan. Akuntansi dimaknai sebagai aktivitas dalam mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas atau transaksi suatu usaha dalam bentuk informasi keuangan. Atas dasar tersebut, maka muncul istilah akuntansi keuangan yang dimaknai sebagai pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan ekonomi perusahaan, di mana akuntansi keuangan ini sebagai sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan baik oleh pihak internal maupun oleh pihak eksternal. Dalam akuntansi keuangan, salah satu bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan perusahaan kepada pihak eksternal bentuknya adalah berupa laporan laba rugi komprehensif, neraca, perubahan ekuitas atau modal, dan arus kas kepada pemegang saham, investor, kreditor, supplier, dan pemerintah yang merupakan stakeholder dari perusahaan tersebut dengan tujuan untuk mengetahui profitabilitas dan kredibilitas perusahaan atas usaha yang telah dijalankannya. Laporan keuangan sebagai output dari aktivitas sistem akuntansi terdapat 5 bentuk laporan keuangan utama yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif ini menyajikan mengenai kondisi laba dan rugi bersih suatu usaha selama periode tertentu. Apakah perusahaan atau entitas tersebut itu mengalami keuntungan atau mengalami kerugian dalam operasionalnya. Dalam laporan ini disajikan pendapatan yang dihasilkan dan biaya yang terjadi selama periode tertentu. Yang kedua yaitu neraca. Neraca merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan sebuah entitas pada titik waktu tertentu. Dalam laporan posisi keuangan ini yang disajikan yaitu kondisi aset, kondisi liabilitas atau kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan, dan ekuitas. Tentunya ekuitas ini berhubungan dengan modal dan laba ditahan yang diperoleh dari aktivitas bisnis dari entitas tersebut. Yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas atau modal.
Laporan perubahan ekuitas merangkum perubahan atau penyesuaian ekuitas selama periode tertentu, yaitu periode yang sama dengan laporan laba rugi. Pada laporan ini disajikan perubahan pada modal dan laba ditahan. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas ini menunjukkan jumlah uang yang masuk maupun yang keluar dari perusahaan selama periode tertentu. Tentunya periode ini adalah periode yang sama dengan periode laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Dalam laporan arus kas yang dilaporkan terpisah atau terbagi menjadi 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas keuangan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu catatan atas laporan keuangan, di mana catatan atas laporan keuangan ini berfungsi sebagai penjelas pada laporan keuangan yang detil dan angka-angkanya tidak bisa diungkapkan dalam sebuah laporan keuangan. Itu format atau bentuk 5 laporan keuangan yang dihasilkan dari adanya aktivitas sistem akuntansi. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut tentunya dibutuhkan yang namanya proses akuntansi meliputi suatu siklus akuntansi yang terstruktur. Siklus akuntansi ini merupakan suatu proses akuntansi yang terus berputar, mulai dari pencatatan transaksi keuangan yang di jurnal sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Secara prosedural, proses akuntansi meliputi tahapan-tahapan, yaitu pencatatan bukti-bukti transaksi ke jurnal, memposting ke buku besar, dan menyusun laporan keuangan. Output yang berupa informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan akan berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal dari perusahaan. Sehingga dengan adanya proses akuntansi yang meliputi siklus akuntansi secara terstruktur, maka output informasi yang dihasilkan sebagaimana telah disampaikan di sebelumnya, yaitu adanya laporan laba rugi komprehensif, neraca, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Siklus akuntansi merupakan tahapan proses pencatatan yang dimulai dari pengambilan data hingga menjadi sebuah informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan. Ada 9 tahapan siklus akuntansi, yaitu yang pertama adalah mengumpulkan bukti transaksi, yang kedua mencatat transaksi, yang ketiga memindahkan catatan ke buku besar, yang keempat menyusun neraca percobaan, yang kelima membuat penyesuaian, yang keenam neraca percobaan setelah penyesuaian, yang ketujuh menyusun laporan keuangan, yang kedelapan melakukan penutupan buku, yang kesembilan membuat penyesuaian pasca penutupan. Itu merupakan 9 tahapan siklus akuntansi yang merupakan aktivitas untuk melakukan pencatatan dari pengambilan data hingga menjadi sebuah informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap
informasi laporan keuangan tersebut. Atas dasar tersebut, maka ada sebuah korelasi terkait dengan siklus akuntansi dalam penyusunan sistem mutu akuntansi keuangan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan visi, misi, dan tujuan. Dalam visi, misi, dan tujuan pada suatu perusahaan, akibat adanya sistem mutu akuntansi ini, maka harus dibuat dalam dua pernyataan. Yaitu yang pertama adalah visi, misi, dan tujuan organisasi perusahaan, dan yang kedua adalah visi, misi, dan tujuan Departemen Keuangan dan Akuntansi. Atau kalau memang ini menjadi subkoordinat yang memang terpisah dari induk organisasi, maka fokus utamanya dalam penyusunan visi, misi, dan tujuan ini pada Departemen Keuangan dan Akuntansi saja. Contoh yang bisa dilihat di dalam penyusunan sistem mutu akuntansi keuangan ini adalah yang berkaitan dengan visi, misi, dan tujuan, yaitu pada Universitas Muhammadiyah Surabaya, di mana pada kampus tersebut atau pada perguruan tinggi tersebut memiliki visi, misi, dan tujuan universitas, serta juga memiliki visi, misi, dan tujuan Biro Administrasi Keuangan sebagai penerapan dari sistem mutu akuntansi keuangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Universitas Muhammadiyah Surabaya, visi yang diemban yaitu Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai universitas yang unggul di bidang moralitas, intelektualitas, dan berjiwa entrepreneur. Misi yang dijalankan yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa entrepreneur. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada iptek dan inovasi. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi. Yang keempat, berperan sebagai pusat pengembangan Muhammadiyah serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sivitas akademik berdasarkan dengan nilai al-Islam dan kemuhammadiyaan. Dan yang kelima, menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip good governance. Tujuan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya sendiri yaitu yang pertama adalah menghasilkan lulusan yang beriman, berakhlak, memiliki kompetensi profesional yang tinggi, serta unggul dalam inovasi dan berjiwa entrepreneur. Yang kedua, menghasilkan produk penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada iptek dan inovasi. Dan yang ketiga, menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan inovasi. Yang keempat, menghasilkan sivitas akademik yang menjadi teladan, serta berprinsip pada nilai al-Islam dan kemuhammadiyaan melalui dakwah Islam dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang kelima, mewujudkan kerjasama dan pengelolaan universitas yang terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan. Itu merupakan visi, misi, dan tujuan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai sebuah universitas atau perguruan tinggi. Dalam penerapan pengembangan sistem mutu akuntansi keuangan di Universitas Muhammadiyah Surabaya terlihat pada Biro Administrasi Keuangan. Biro Administrasi Keuangan sebagai sub dari bagian Universitas Muhammadiyah Surabaya ini memiliki visi, misi, dan tujuan tersendiri yang tentunya masih sangat relevan dan mendukung terhadap
visi, misi, dan tujuan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya itu sendiri. Visi, misi, dan tujuan dari Biro Administrasi Keuangan merupakan cerminan atau contoh konkret dalam pelaksanaan pengembangan sistem mutu akuntansi keuangan. Visi yang dijalankan oleh Biro Administrasi Keuangan yaitu mewujudkan pelaporan yang auditabilitas, transparan, dan akuntabilitas. Misi dari Biro Administrasi Keuangan yang pertama, menyelenggarakan penyusunan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu. Yang ketiga, meningkatkan pembayaran keuangan yang tepat waktu, nilai, dan sasaran penerima. Yang keempat, meningkatkan integrasi antar bagian dalam dokumentasi pertanggungjawaban keuangan, serta mengoptimalkan penggunaan sistem teknologi informasi. Dan yang kelima, meningkatkan peran bidang bendahara, pelayanan pembayaran mahasiswa, serta akuntan dalam pelayanan keuangan yang lebih cepat dan tepat. Sedangkan tujuan dari Biro Administrasi Keuangan yaitu yang pertama adalah terselenggaranya sistem tata kelola administrasi pengelolaan keuangan, pelaksanaan pembayaran yang transparan dan akuntabel melalui monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Yang kedua, terwujudnya kedisiplinan setiap unit kerja sesuai jadwal-jadwal penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang berlaku. Yang ketiga, terjaminnya dokumen pertanggungjawaban keuangan yang auditable dan akuntabel. Yang keempat, terjaminnya opini laporan keuangan wajar. Dan yang kelima adalah terciptanya pengeluaran keuangan yang efektif dan efisien. Dari contoh tersebut, maka terlihat yang pertama adalah Biro Administrasi Keuangan ini telah menjalankan pengembangan sistem mutu akuntansi keuangan. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan Biro Administrasi Keuangan tentunya selaras dan mendukung terhadap visi, misi, dan tujuan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya itu sendiri sebagai sebuah universitas yang berada di Indonesia. Tentunya dengan adanya pengembangan sistem mutu akuntansi keuangan yang dijalankan pada universitas tersebut menjadi sebuah cerminan dalam pelaksanaan atau penyusunan sistem mutu akuntansi keuangan pada entitas lainnya, di mana visi, misi, dan tujuan dapat dibuat dan dijalankan oleh masing-masing subbagian yang tentunya harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan utama dari organisasi tersebut. Korelasi yang kedua yang berkaitan dengan siklus akuntansi dalam penyusunan sistem mutu akuntansi keuangan yaitu pada kebijakan mutu, di mana kebijakan mutu ini tentunya harus dibuat sesuai dengan kebijakan mutu pada bagian keuangan itu sendiri. Contoh dalam kebijakan mutu akuntansi keuangan yaitu pendapatan tercatat dalam laporan penjualan harian disertai dengan bukti-bukti penjualan. Berikutnya, setiap pengeluaran harus disertai dengan bukti-bukti dan dicatat dengan baik. Berikutnya, setiap pendapatan dan pengeluaran dilakukan penjurnalan dan posting ke buku besar untuk penyusunan laporan keuangan. Contoh berikutnya dalam kebijakan mutu akuntansi keuangan
Rekonsiliasi bank dilakukan setiap bulan untuk menyesuaikan catatan perusahaan dengan catatan perbankan. Tentunya contoh-contoh yang lain banyak sekali yang berhubungan dengan kebijakan mutu pada bagian akuntansi keuangan itu sendiri. Dalam hal ini, yang paling penting adalah korelasi antara sistem akuntansi dalam penyusunan sistem mutu akuntansi keuangan ini pada bagian kebijakan mutu itu berdampak terhadap kebijakan mutu yang harus dibuat sesuai dengan bidang akuntansi keuangan. Yang berikutnya mengenai korelasi sistem akuntansi dalam penyusunan sistem mutu akuntansi keuangan, yaitu yang ketiga adalah struktur organisasi dan jabaran tugas. Tentunya struktur organisasi dan jabaran tugas ini dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi dibuat sangat kompleks sekali sesuai dengan organisasi tersebut menjalankan operasionalnya, mulai dari top manajemen sampai pada tataran terendah dalam operasional perusahaan tersebut. Namun, dengan adanya penyusunan sistem mutu, pengembangan sistem mutu akuntansi keuangan ini, maka fokus dalam struktur organisasi dan jabaran tugasnya adalah terhadap Departemen Keuangan dan Akuntansi saja. Contoh misalnya adalah dalam organisasi tersebut ada manajer keuangan, ada asisten manajer, ada bagian general kasir, ada bagian akuntansi, dan ada bagian perpajakan. Tentunya struktur organisasi tersebut merupakan struktur organisasi pada Departemen Keuangan dan Akuntansi. Maka dengan adanya struktur organisasi tersebut dibuatlah jabaran tugas yang berhubungan erat dengan Departemen Keuangan dan Akuntansi tersebut. Korelasi berikutnya berkaitan dengan siklus akuntansi dalam penyusunan pengembangan sistem mutu akuntansi keuangan, yaitu berkaitan erat dengan SOP dan IK. Dalam pengelompokan SOP dan IK, standar operating procedure dan instruksi kerja itu harus didasarkan pada siklus akuntansi untuk melakukan pengelompokannya. Tentunya siklus akuntansi yang dijadikan dasar adalah siklus akuntansi pada umumnya yang dipergunakan oleh perusahaan dan didasarkan pada sebuah literatur yang ada. Sebagai contoh, dalam muatan materi ini kita menggunakan 9 langkah yang dipergunakan dalam siklus akuntansi sebagaimana yang telah saya paparkan sebelumnya. 9 langkah tersebut dalam siklus akuntansi, yang pertama adalah langkah 1, mengumpulkan serta menganalisis data transaksi. Langkah 2, mencatat transaksi atau menjurnal. Langkah yang ketiga, memindahkan catatan atas transaksi ke buku besar. Langkah keempat, membuat neraca percobaan atau trial balance. Langkah kelima, menyusun atau menjurnal penyesuaian. Langkah keenam, menyusun neraca percobaan setelah penyesuaian. Langkah ketujuh, menyusun laporan keuangan. Langkah ke-8, melakukan penutupan buku atau closing the book. Dan yang ke-9, langkah 9 adalah membuat penyesuaian kembali pasca penutupan. Nah, untuk SOP dan IK yang dibuat dalam pengembangan sistem mutu akuntansi keuangan, maka baik pengelompokan ataupun judul SOP dan IK yang dibuat,
harus didasarkan pada aktivitas siklus akuntansi tersebut. Sebagai contoh terkait dengan judul-judul SOP dan IK berkenaan dengan pengembangan sistem mutu akuntansi keuangan, ini coba saya uraikan, namun contoh-contoh ini bukan penamaan yang mutlak terhadap SOP atau IK, karena harus menyesuaikan dengan tempat observasinya dan kebutuhan pada organisasi tersebut sesuai dengan masalah yang diangkat. Contoh misalnya dalam langkah pertama yaitu mengumpulkan serta menganalisis data transaksi, maka kita dapat membuat dua SOP, yaitu SOP berkaitan dengan kode rekening atau akun rekening dan SOP yang berkaitan dengan rekonsiliasi bank. Sedangkan yang berkaitan dengan transaksi atau penjurnalan, maka SOP yang dapat dibuat adalah jurnal umum, SOP bukti dan jurnal transaksi kas masuk, SOP bukti dan jurnal transaksi kas keluar, SOP bukti dan jurnal transaksi penjualan tunai, SOP bukti dan jurnal transaksi penjualan kredit, SOP pembuatan dan penjurnalan faktur pajak penjualan, SOP bukti dan jurnal transaksi pembelian tunai, SOP bukti dan jurnal transaksi pembelian kredit, SOP penjurnalan PPN masukan, SOP penjurnalan pembayaran gaji payroll, SOP perhitungan dan penjurnalan pajak penghasilan pasal 21, SOP perhitungan dan penjurnalan pajak penghasilan badan, SOP penjurnalan pendapatan, SOP penjurnalan pembelian, SOP penjurnalan kas masuk, SOP penjurnalan kas keluar. Langkah berikutnya yaitu memindahkan catatan atas transaksi ke buku besar, tentunya dapat menyusun SOP posting ke buku besar. Untuk langkah membuat neraca percobaan, maka SOP yang dapat dibuat itu adalah SOP penyusunan neraca trial balance. Untuk langkah menyusun atau melakukan jurnal penyesuaian, maka SOP yang dibuat adalah jurnal penyesuaian, SOP perhitungan penyusutan aset tetap dan penjurnalan depresiasi aset tetap, SOP perhitungan penyusutan aset tidak tetap dan penjurnalan amortisasi aset tidak tetap. Langkah yang berikutnya yaitu menyusun neraca percobaan setelah penyesuaian, maka SOP yang dapat dibuat adalah penyusunan neraca setelah penyesuaian. Langkah berikutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Dalam hal ini maka SOP yang dapat dibuat adalah SOP penyusunan laporan laba rugi komprehensif, SOP penyusunan posisi keuangan atau neraca, SOP penyusunan laporan perubahan ekuitas, SOP penyusunan laporan arus kas, dan SOP penyusunan catatan atas laporan keuangan. Langkah berikutnya melakukan penutupan buku, sehingga SOP yang dapat dibuat itu adalah SOP jurnal penutup. Dan yang terakhir, langkah yang ke-9 membuat penyesuaian kembali pasca penutupan, sehingga SOP yang dapat dibuat adalah jurnal penyesuaian kembali pasca penutupan. Itu adalah beberapa contoh judul SOP dan IK yang dapat dipergunakan dalam pengembangan sistem mutu akuntansi keuangan. Tentunya sekali lagi judul-judul tersebut itu bukan suatu penamaan yang mutlak, karena harus disesuaikan dengan kebutuhan pada tempat observasinya. Oleh karena itu, maka apa yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan pemetaan terhadap kebutuhan pada tempat observasi sehingga dapat menyusun judul SOP dan IK sesuai dengan kebutuhannya.
Mungkin ini terlebih dahulu materi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan sistem mutu akuntansi keuangan, di mana dalam hal ini berkorelasi antara siklus akuntansi dengan penyusunan pengembangan sistem mutu akuntansi keuangan. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga hal ini dapat dipahami dengan baik untuk menyusun sistem mutu akuntansi keuangan sesuai kebutuhan pada tempat observasinya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu mentaati dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih.